Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai teman, Sana Sama desu. Yoba, minasang. Ya, sesuai sama judul ya, ini jangan lihat yang di belakang sana dulu. Jadi sesuai sama judul video kali ini Sana akan nge-recap, nggak nge-reaction sih karena Sana udah nonton sendiri maraton. Jadi di sini Sana mau nge-recap apa-apa aja yang Sana dapatkan selama Sana nonton Gundam Seed, Mobile Suit Gundam Seed episode 45 sampai 48. Jadi ya kemarin Sana udah bikin video untuk hasil maraton recapnya untuk episode 31 sampai 44 ya, dan ya banyak yang menarik sih. Banyak yang menarik dan banyak yang epic juga. Beberapa footage screenshot yang Sana ambil ini juga bisa jadi referensi yang menarik sebenarnya. Tapi bener jujur Sana mikirnya kayak what, ini sinetron berkedok. Oh ya guys, jangan lupa mampir ke cover songnya Sana bersama dengan Bang Al dari komunitas Semul, lagu Akatsuki no Kuruma dari Fiction Junction Yuka yang di cover oleh kita berdua. Jangan sampai mampir ya, langsung aja ke beranda channel YouTube-nya Sana Sama, nanti kalian ketemu. Oke lanjut. Jadi ini kayak Sana berasa ini sinetron tapi berkedok robot-robotan beneran, dari shoot dari view angle kamera yang ada di scene animenya itu, iya beneran rasanya kayak sinetron banget tuh Sana. Dan juga ceritanya epicnya itu ya bener-bener tragedinya, aduh ini beda banget sama anime Gundam yang pernah Sana tonton. Jadi Sana itu pernah nonton anime Gundam apa aja sih? Buat yang belum tahu, nah kita sampai ke sini. Jadi buat yang belum tahu, Sana itu nonton anime Gundam Witch Wa Mercury, Sana nonton Gundam Iron Blood Orphans 2 musim itu Sana juga udah nonton. Gundam 0096 atau Gundam Unicorn-nya itu juga Sana udah nonton, termasuk series yang setelahnya kayak Naratif, Hathaway itu Sana udah nonton. Kemudian lah setelah dari 3 series itu Sana nonton Gundam Build, tapi yang Gundam Build-nya kemarin langsung ke Metaverse yang 3 episode. Untuk Gundam Build Diverse serta Gundam Build series yang lainnya Sana belum lanjut nonton. Dan akhirnya Sana memutuskan untuk segera menyelesaikan maraton dari series Gundam Seed. Keburu hilang karena episodenya udah banyak banget, kalau nggak langsung dikejar nggak bisa. Kayak Sana kemarin kan juga rencana mau maraton Gundam Double O tapi telat. Sana harusnya reaction dulu, habis itu bikin recap sih biar bisa maraton lebih cepat. Akhirnya ya udah ke private oleh Gundam Info. Akhirnya Sana memutuskan untuk nge-maraton dari Gundam Seed dan udah kelar guys. Jadi di sini mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kok tulisannya cuman episode 45 sama 48 doang gitu. Jadi ceritanya gini guys, banyak dari kalian juga yang udah memberitahu kepada Sana kalau aslinya versi TV seriesnya itu ada sekitar 52 atau 53 episode sebenarnya. Tapi ketika dijadikan HD remastered, atau iya istilahnya bukan di remake tapi diperbaiki dan dibuat resolusi HD kayak gitu ya, itu akhirnya dipangkas atau ya dipadetin agar bisa jadi 48 episode saja. Kemarin ada yang bilang kenapa kok hilang, ada berapa episode hilang itu, karena beberapa episode yang lain itu lebih ke recap sih. Jadi emang untuk menuju ke episode berikutnya atau ke arc berikutnya di recapin dulu di 1 episode, bikin recap dulu 1 episode kayak gitu. Atau mungkin ya karena dianggap kayaknya terlalu berulang dibuat recap terus, akhirnya episode recap itu dihapus. Mungkin ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang beberapa episode dipadetin dimasukin ke episode berapa dulu kayak gitu. Jadi emang total jadinya 48 episode, dan ini semua Sana tonton di Gundam Info Channel saja. Memang untuk subtitle bahasa Indonesia nggak ada ya, yang masih tersedia memang masih subtitle bahasa Inggris terutama, dan juga bahasa-bahasa yang lain tapi nggak ada bahasa Indonesia. Tapi tenang, Sana nontonnya tetap ada beberapa bagian yang Sana nontonnya pakai bahasa Inggris aja. Tapi makin kesini hasil terjemahan ke bahasa Indonesia udah mulai bagus. Tapi memang masih ada tapinya lagi. Tapi memang itu untuk beberapa istilah yang ada di dalam Gundam Seed ini
ketika langsung diterjemahin bahasa Indonesia jadi berbeda. Jadi memang ada beberapa hal, ada beberapa istilah, beberapa nama istilahnya yang seharusnya nggak diterjemahin, akhirnya malah diterjemahin. Ya biasa namanya juga terjemahan langsung dari subtitle bahasa Inggris kayak gitu. Termasuk nama Gundamnya, ada Freedom, ada Justice, kalian tahu terjemahannya apa. Dan juga ada nama-nama karakter dari temannya Asren juga yang akhirnya malah diterjemahin ke bahasa Indonesia, kayak Diarka jadinya sayang. Dear kan berawal dari kata dear, jadinya sayang. Kemudian ada Isaac jadinya apa gitu aku lupa. Kemudian Flay, si mantannya Kira itu Flay aja artinya jadi apa kemarin aku lupa. Pokoknya jadi diartiin semua, tapi nggak semua karakter diartiin. Jadi memang ada beberapa nama karakter yang bisa diartikan ke bahasa Indonesia karena memiliki istilahnya ya kata dari itu ada terjemahannya sendiri kayak gitu. Ya beberapa Gundam juga akhirnya diterjemahin persenjataan yang dimiliki oleh apa sih kapalnya kok tiba-tiba abis selesai maraton Gundam Seed langsung tiba-tiba blank, lupa sama nama kapal yang kapal besarnya apa Archangel ya. Archangel itu aja awalnya diterjemahin loh, Archangelnya itu, dan tapi abis beberapa episode nggak diterjemahin lagi. Terus persenjataan yang ada di Archangel itu ada yang jadinya malah diterjemahin, jadi aneh, seharusnya itu nggak usah diterjemahin kayak gitu. Jadi memang tapi secara dialog hasilnya bagus, hasil terjemahannya, jadi nggak musingin. Mungkin yang memusingkan yaitu tadi istilah yang seharusnya tidak diterjemahkan jadi diterjemahkan, dan itu menarik sih. Tapi Sana udah paham sekarang ceritanya dan Sana tergila-gila banget karena ini adalah ya bisa dibilang ini satu-satunya seri Gundam yang membuat Sana emosian. Kalau Sana nonton Iron Blood Orphan emang Sana merasa sedih, Sana merasa marah karena saking ironinya, saking gak adilnya menurut Sana. Tapi itu batas normal. Witch from Mercury gak membuat Sana emosi atau apa, ya cuman bisa menikmati aja. Gundam Unicorn itu ya sebenarnya kayak rata-rata Gundam pada umumnya, cuman lebih ajaib aja. Double O belum kelar kemarin. Untuk yang Build Metaverse ya kayak nonton anime anak-anak sih, lebih ke anime, benar-benar anime untuk anak-anak sih. Terus Double O belum kelar, jadi belum dapat emosinya, cuman dapat gregetnya sama si Setsuna FCY itu aja sih. Terus di series Seed ini emang paling yabai. Paling gila, kayak kebawa emosi banget, sumpah aku parah. Ternyata segini emosinya ya nonton Gundam Seed ya. Tapi karena emosi itulah beberapa scene, beberapa soundtrack, bahkan original soundtrack atau musik yang mengiringi tiap scene-nya itu ada yang Sana suka, dan sampai Sana cari judulnya juga, udah ketemu juga playlistnya aman. Jadi sekarang nggak perlu berlama-lama lagi, Sana mau nge-recap dari reaction terakhir series Gundam Seed, belum yang Destiny masih proses nonton. Itu pun masih istilahnya masih ke-skip sama judul anime yang lain, tapi Sana harus fokus nonton yang Destiny karena itu nanti akan menuntun Sana untuk bisa nonton yang Freedom kayak gitu. Jadi ya, di sini Sana mau recap untuk episode 45 sampai 48 apa aja yang Sana dapatkan. Tapi di sini memang kalau di recap yang sebelumnya tiap episode Sana bisa ngambil 4 sampai 5 scene ya, jadi satu ya. 4 sama 5 scene jadi satu slide kayak gitu. Tapi yang masuk episode 45 sampai 48 ini Sana gak bisa ngambil cuma 4 scene doang. Entah kenapa susah banget karena banyak momen penting yang harus kita bahas kayak gitu. Oke? Yang pertama dari episode 45. Di sini emang 4 momen yang paling gila menurut Sana. Jadi emang yang dari kiri atas di sini para petinggi dari plant rapat ya guys, terutama yang ada di Zaf. Jadi emang gimana caranya kita bisa ini perang udah mulai memuncak karena terakhir 44 itu tiba-tiba itu Flay dibuang ke angkasa sambil membawa semacam disket disket kemarin gitu. Ini
anime tahun berapa udah modern kayak gini kok masih pakai disket gitu ya. Tapi ya rilisnya aja tahun 2002 2002 pokoknya itulah. Jadi ya penyimpanan portable-nya masih digambarin kayak disket. Sebenarnya kalau zaman sekarang sih gak usah penyimpanan portable ya, tinggal kirim data biasa atau ya istilahnya tinggal memori chip kecil kayak gitu cukup. Tapi ya ya itu tadi setelah Flay dilempar ke angkasa oleh Le Creuset yang manusia bertopeng itu, sambil Flay manggil-manggil nama Kira, manggil Archangel, tapi dia juga nyebutin aku bawa kunci yang katanya menyelesaikan perang dan membawa perdamaian, bilangnya gitu. Nah, kata-kata kunci itu tadi malah memancing siapa? Yang ada di pasukan bumi ya, Federasi Bumi. Bukan di sini bukan istilahnya Federasi Bumi sih, aku lupa. Kalau Federasi Bumi itu yang sih. Jadi orang yang rambut kuning yang ada di bumi, yang ada di kapalnya siapa saat itu ya pokoknya itu aku ngeblank sorry, pokoknya itu. Jadi tiba-tiba pengen ngambil kapal buangan itu tadi yang isinya Flay, habis itu ya sukses untuk mengambilnya. Cuman ya kapal dari Zaf yang ikut berperang itu tadi meledak karena ya kalah telak bisa dibilang, karena udah terpojok ya, jadi ya hancur seperti itu. Dan hanya Isaac sama Le Creuset aja yang lolos dari ledakan kapal itu aja. Memang posisinya pada masing-masing pada di mobile suit masing-masing, jadi ya hancur deh pasukan dari Zaf kayak gitu. Terus episode 45 akhirnya melihat ketegangan yang makin memanas ini dan bahayanya para pasukan dari bumi. Akhirnya para petinggi dari Plan termasuk juga dari Zaf juga ngumpul di situ merencanakan apa sih yang harus kita lakukan, dan maksudnya para bumi itu mendapatkan kunci apa, aku nggak tahu kan gitu. Mereka nggak ada yang tahu, padahal itu ulahnya Le Creuset buat ngadu domba loh, sumpah itu gila ini orang. Entar kita bahas yang di akhir masih ada pembahasan di akhir. Dan ya sembari mereka masih diskusi persiapan di beberapa markas juga, ternyata pihak bumi udah mengirimkan senjata nuklirnya secara massal. Jadi emang gila di sini perang nuklir jadinya. Padahal itu ya kita tahu di dunia nyata itu namanya nuklir itu udah ngeri banget ya, dan itu udah ada peraturannya untuk tidak melakukan perang dengan persenjataan nuklir seperti itu. Tapi ya namanya negara maju pasti mereka punya senjata seperti itu, dan itu terjadi juga di anime Gundam Seed. Kenapa suara aku jadi serak ini? Aduh, bahas nuklir kenapa suara kepala jadi serak kayak gini ya, entahlah. Jadi iya itu dia. Lanjut ya. Bentar, sana mengecil dulu. lanjut ya. Oke. Di pojok kanan atas itu ya senjata nuklir yang udah istilahnya udah di launch, dikirim, diterbangkan langsung menuju ke markas terdepan atau pertahanan terdepan dari Zaf. Bukan di bulan tapi entah di mana namanya apa tuh, aku lupa sorry guys. Jadi emang senjata roket-roket nuklir ini mau langsung diluncurkan ke sana, dan akhirnya beneran nggak sempet teman-teman dari Kira yang ada di Archangel bersama dengan kapal-kapal yang lain dari negara Orb juga, yang ada Kagali, kemudian ada siapa sih? nanti sana bakalan tahu namanya. Oke, lupa aku. Jadi iya, sorry guys, sana sering lupa, maaf. Jadi iya, itu akhirnya nggak sempat diselamatkan, ternyata udah menghantam ke pertahanan pertama Zaf dan hancur lebur. Bahkan dikasih scene tragisnya kayak gimana ketika manusia kena reaksi nuklir, istilahnya sebelum sempat meledak radiasinya udah menyebar, dan itu scene-nya sempet ya serem lah istilahnya kayak gitu. Dan wah parah sih, dan semuanya pada kaget, termasuk yang di Zaf, termasuk yang di tempatnya Kira juga, termasuk yang ngirim misil nuklir ini yang ada di tempatnya Flay, yaitu yang
kaptennya itu temennya si kaptennya Archangel, sama-sama pakai Archangel juga, itu sempet kaget, hah segini gilanya senjata nuklir kan kayak gitu. Emang gila senjata nuklir ini, bilangnya kan katanya kita udah mendapatkan senjata seperti itu, kita udah menciptakan senjata seperti itu, kenapa nggak dipakai katanya gitu. Dari sisi jahatnya pasukan bumi ya, gila emang aneh sih. Terus kemudian kiri bawah, nah di kiri bawah ini Sana langsung ngingetin Sana terhadap scene yang ada di Gundam Unicorn, yaitu ya meskipun rilisnya Gundam Seed duluan daripada Gundam Unicorn, tapi ya di sini Freedom sama Justice dipersenjatai lengkap, bahkan sampai senjata sebesar itu, mungkin bisa istilahnya Sana sebut sebagai full armor, meskipun ya kayaknya bukan full armor. Ada namanya harusnya, tapi Sana belum cek ke Gundam. Mungkin lain kali Sana coba pelajari lebih jauh. Setelah Sana juga mempelajari memaraton yang Destiny gitu. Dan ya gila, ini senjatanya besar banget. Freedom sama Justice doang yang punya. Dan isi dari senjatanya ini lengkap, ada beam saber segitu gede dan panjangnya, kemudian dilengkapi dengan rudal misil yang sangat banyak. Tapi epic sih jadinya. Cuman di sisi kanan bawah udah gini. Jadi di bumi udah punya misil-misil atau ya roket-roket pengirim nuklir gitu istilahnya, buat nabrakin diri ke target musuh. Zaf malah punya parabola atau istilahnya kayak laser besar gitu, berkekuatan gelombang gamma. Ya bye. Sampai di akhir episode 45 sana berpikir kayak gini. Ini apakah ini konsep utama dari anime Gundam ya? Kayak seolah-olah konflik ini akan terus berlanjut karena laser gitu, karena serangan laser raksasa. Jadi Gundam itu gak akan lengkap tanpa adanya serangan laser besar kayak gitu. The hell. Tapi ya gimana? Emang gregetnya di situ aku, tapi kenapa? Why gitu. Cara pertama kali menikmati Gundam itu Gundam The 0096 atau Gundam Unicorn. Di endingnya pun tiba-tiba ada laser raksasa yang Sana kaget di situ, gila. Dan yang punya senjata itu gak mikir panjang gitu nanti efek damage-nya kayak gimana ya, tapi emang langsung ayo kita lakukan ini, langsung senjata laser dengan kekuatan matahari yang di Unicorn ya, langsung menembakkan laser langsung menuju ke koloni nomor berapa itu yang akhirnya dilindungi oleh Unicorn sama si Banshee kayak gitu. Nah itu the hell. itu sempat kelindungi, itu bikin jadi tameng, tokoh utama sama si temennya tokoh utama itu mengorbankan diri jadi tameng kayak gitu. Habis itu Sana nonton Gundam Witch from Mercury. Kenapa tiba-tiba ada senjata laser di akhir juga, the hell. Dan itu langsung menembak langsung ke Quite Zero ya, saat itu ke Quite Zero. Dan akhirnya Ariel atau Eric Samaya sendiri yang mengorbankan diri untuk menjadi tameng sampai hancur. Emang resikonya hancur kalau jadi tameng dari laser segini besarnya, woi. Terus sekarang Sana nonton Seed, ada laser juga, tapi di sini nggak ada yang jadi tameng ya, nggak sempet ya, lebih tepatnya Kira nggak punya Freedom sama Justice nggak punya teknologi untuk menjadi tameng dari serangan laser sebesar itu. Jadi memang yang bisa Kira sama Justice lakukan bersama dengan orang-orang yang karakter-karakter yang dikenal di sini ya istilahnya hanya bisa menghindari serangan itu. Dan serangan laser pertama ini langsung menghujam ke pasukan-pasukan bumi yang udah ada di angkasa yang mau menyerang, termasuk yang udah ngirim nuklir ini. Jadi emang sampai ke Kira, terus Asren, semua orang kaget, gila Zaf punya senjata semematikan inikah kayak gitu. Gila pokoknya. Yeah, next. Dan ya episode 46 ini menuju ke puncak perang, karena setelah kita semua mengetahui ada bumi udah ngirim senjata nuklir, Zaf malah punya senjata laser gelombang gamma yang
istilahnya jadi kayak gitu. Dan ya ini udah masuk ke peperangan terakhir karena kita tahu senjata-senjata final mereka udah berbahaya banget. Jadi emang kita harus segera menyelesaikan perang ini, termasuk Isaac, ibunya Isaac bahkan bilang, wah ibunya Isaac bahkan nggak tahu kalau Zaf punya senjata segede gaban. Iya, lebih dari segede gaban sih, itu gede banget sih emang. Seperti itu. Jadi di sini ada dialog dari ibunya Isaac ke Isaac. Isaac sendiri bingung dengan kondisi perang yang semakin gila seperti ini dan melihat ya Diarka yang memilih berpihak pada Orb, pada Asren yang udah berkhianat dari Zaf kayak gitu. Dia mulai bingung, dan bahkan setelah mengetahui perang yang semakin menggila juga kayaknya nggak mungkin dia bisa terus melanjutkan kalau hal seperti ini terus terjadi kayak gitu. Jadi ibunya Isaac bahkan nggak tahu senjata seperti itu dan hanya bilang ke Isaac, nanti aku akan kirim kamu jauh dari medan pertempuran. Bukan jauh dari medan pertempuran, lebih tepatnya ya pokok menjauh lah istilahnya, biar nggak kena laser itu. Tapi ya mau bagaimanapun Isaac masih di bawah pimpinan Legio ZT, jadi ya gimana lagi, nggak bisa. Cuman ya ibunya tetap berusaha agar khusus untuk Isaac misinya akan nggak dekat-dekat sama senjata laser itu lah gitu. Kemudian di sini Kira pamitan minta doa restunya ke Lakes, ya Lakes ya namanya, akhirnya sana inget namanya Lakes. Bahkan di sini Lakes sampai membawa sebuah cincin yang diberikan ke Kira untuk bilang kau pastikan harus kembali dan bawakan cincin ini kembali kepadaku. Jadi istilahnya kayak udah dilamar ini orang. Kemudian yang kiri bawah ya Asren dan Kagali. Sana lebih milih ngesim Asren sama Kagali, sumpah ini pasangan paling romantis menurut sana ya. Jadi di sini ya pamitan, yang gimana lagi, ciuman gitu. Jadi ya Asren mau berangkat tapi Kagali gak pengen Asren mati, istilahnya jadi Kagali juga katanya mau berangkat ke medan perang, tapi Asren pengen melindungi Kagali, jadi akhirnya seperti ini. Kemudian di kanan bawah jelas ya bapak ibu kita. Kalau ini mah cium-ciuman legal, tapi kalau buat anak-anak cium-cium anak-anak ini umurnya berapa ini Asren sama Kila, aku lupa. Tapi untuk bapak ibu kita yang ada di kanan bawah ini ya cocok aja kalau ciuman, buat ciuman keberuntungan sebelum ciuman perpisahan, tapi juga janji agar bisa kembali kayak gitu. Jadi bang, episode 46 sangat luar biasa sekali. Dan lanjut, nggak cuma 4 scene ini aja episode 46, karena topik utamanya ada di slide yang ini. Iya, boy. Jadi rencana selanjutnya dari Zaf yang istilahnya yang diprediksikan oleh timnya Kira dari Orb dan juga dari Bumi, bahwa kemungkinan besar abis serangan yang pertama tadi menyerang semua pasukan Bumi, jangan-jangan Zaf menembakkan serangan laser ini langsung mengarah ke Bumi dong. Nanti resikonya gimana? Udah dikalkulasi juga kalau ternyata kalau ini langsung menghujam menuju ke Bumi, beneran populasi di bumi benar-benar akan musnah. Jadi emang planet Bumi udah kebakar guys, istilahnya kayak gitu. Udah gak bisa dihuni lagi, udah istilahnya tiba-tiba meledak, kita juga gak tahu istilahnya gitu. Dan itu ya bahaya banget sih kan. Jadi emang itulah makanya mereka pada ciuman perpisahan. Bukan, ciuman keselamatan dan keberuntungan istilahnya gitu ya. Lalu di kanan atas, ya akhirnya Kagali turun ke medan pertempuran bersama dengan Strike Pink. Strike Pink. Strike-nya tapi strike apa sih? Strike Rogue ya, bukan Strike kali ya, Strike Rogue ya. Aku lupa, tolong dikoreksi kalau salah. Kemudian gilanya yang ada di bawah, kiri bawah dan kanan bawah. Kiri bawah ternyata beneran dong ngenembakin lagi Zaf senjata lasernya, tapi ternyata gak langsung arah Bumi. Ya sama aja sih, ngarahnya ke markasnya pasukan Bumi yang ada di bulan, yang sekarang ya istilahnya dalam settingan episode 46 ini lagi ngirim pasukan bala bantuan dan juga persenjataan nuklir yang baru kayak gitu. Gak sempet menghindar dan gak tahu karena ini senjata nuklirnya istilahnya kayak nembaknya cepet banget. Karena ini gelombang gamma guys, bukan ya gelombang gamma sama gelombang cahaya itu kecepatannya seberapa ya?
Oh, aku gak pengen mikir aku gak pengen mikir ngitung-ngitung dulu, benar. Soalnya gak secerdas itu. Jadi emang belum sempat menghindari serangan laser seperti ini, akhirnya semua orang yang dari markas bulan kena dampaknya, termasuk juga markas yang ada di bulan juga sampai meledak, dan scene meledaknya nggak sana saat tampilin di sini, serem guys, serem. Dan di pojok kanan bawah akhirnya ini Gundam apa? Tiba-tiba aku lupa namanya. Providence, ya akhirnya ternyata Zaf punya persenjataan Gundam yang lain, yaitu Gundam Providence yang dipiloti langsung oleh Le Creuset. Jadi gendeng ini orang. Next, masuk ke episode 47. Setelah mengetahui ini laser arahnya ke markas bulan, si kanan kiri ini orang paling gila sih menurutku, tuh mulai merasa terancam. Kita kalau gak segera bukan menghabisi, lebih tepatnya dia niatnya emang membasmi ya, menghilangkan semua orang-orang dari Zaf, terutama semua orang-orang akomodator, bener kan sana nyebutnya, nggak salah kan? Tiba-tiba itu beneran sampai melakukan pengancaman kepada ini temannya, ini siapa sih mbaknya, aku lupa itu. Ayo cepetan lakukan serangan balasan kayak gitu. Ini memang bukan orang militer, dia cuman punya kuasa aja di petinggi bumi, dan dia dari orang ekonomi. Aduh, tidak, aku gak pengen mengaitkannya dengan kondisi politik di enggak, no, sana jangan bahas itu. Oke, itu jadi ya akhirnya ya kacau balau di sini, perangnya makin parah, dan kedua Archangel akhirnya perang satu sama lain, dan itu aku tahu ini ironi banget jadinya, emang kayak serangan, emang sengaja serangan balas dendam, jadinya bukan balas dendam tapi terpaksa ya istilahnya kayak gitu. Kemudian di kiri bawah, wait tunggu what tunggu, ini gini. Yang di kiri bawah itu adalah scene di mana Cagalli tiba-tiba mode sit, meskipun gak lama ya, gak bertahan lama, tapi Cagalli bisa mode sit. Tunggu dulu, kemarin di episode nah pulang dari episode 42 ke episode 43. Jadi di sini Kira mana sih ngasih tahu Cagalli kalau gak salah, iya, pulang dari episode 43, balik dari situ ngasih tahu ke Cagalli. Enggak, sebelum itu berarti ya di sini. Oh ya di sini ya. Bukan itu. 43 kagak salah, Cagalli habis kehilangan bapaknya ya, bapak angkatnya ya, terus ngomong ke Kira, kalau kita berdua ternyata saudara. Di sini kan Cagalli sempat bilang, kalau kita saudara, terus aku apa? Maksudnya aku ini apa? Maksudnya apa adalah Kira adalah seorang akomodator. Aku bener kan? Nyebutnya akomodator ya, bukan innovator ya. Innovator yang double O kan. Tolong sana, salah nyebut nanti salah. Kayak gitu. Jadi, kalau misal saudara gue itu akomodator, gue apa? Gue manusia apa akomodator kan kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Maksudnya Kira ini Cagalli ini apa? Aku ini apa? Manusia atau akomodator? Kondisi dia udah bingung, dia benar-benar membela manusia, tapi juga sebenarnya Cagalli tinggal di negara orb di mana akomodator sama manusia biasa itu naturals ya, hidup bersama, jadi dia nggak merasa terlalu bergejolak, cuman ya pengen memastikan aja dirinya itu sebenarnya siapa kayak gitu. Tapi di episode 47 Cagalli kok bisa sit mode ini? Tolong ya kalian ya udah ahli untuk menganalisis Gundam Seed ini, jelaskan kepada sana kenapa Cagalli bisa sit mode. Ini apakah berarti Cagalli itu masuk akomodator meskipun secara genetik dia nggak diedit kayak gitu? Tapi aku nggak tahu secara genetik dia diedit apa enggak. Tapi menurutku enggak sih, setelah nonton episode 42 sama 43 yang dimasukkan ke tabung pengolahan informasi data genetik seorang bayi gitu, kayaknya cuman Kira doang. Cagallinya enggak, istilahnya kayak gitu. Tapi sempat nggak kebelebasan. Sempet ya itulah konfliknya antara bapak dan ibunya Cagalli sama Kira bilangnya.
Katanya ini kalau demi umat manusia, tapi jangan sampai seperti ini. Mereka anak kita, no, kembalikan anakku yang satunya, bilangnya gitu. Berarti posisinya keduanya itu mungkin sempat masuk ke dalam tabung itu sih. Ya, keduanya masuk ke dalam tabung, tapi Kak Gali mungkin belum sempat diteliti lebih jauh. Mungkin kira yang memang hanya difokusin gitu. Karena ibunya pengen anaknya yang satunya yang balik, yaitu Kak Gali itu kayak gitu. Dan aku nggak tahu itu jelasnya gimana, tapi kenapa bisa modesit ini, tolong jelasin ke sana. Kemudian yang kanan bawah itu adalah Isaac datang untuk menyelamatkan Kak Gali dari serangan beruntun siapa itu, pilot-pilot Gundam baru dari bumi itulah. Ini Kak Gali by the way modesitnya itu muncul karena teman-temannya yang dari bumi yang pakai Astra ya, Gundam Astra itu pada mati kebunuh semua. Terus nah ini aduh para istri-istri kita, istri. Jadi kita ke kanan atas dulu, ternyata kalau Kak Gali dia mode sit langsung berserk, permainan apa ya istilahnya, bertarung di dalam Gundamnya langsung mode berserk, semuanya dibunuh, awalnya nggak membunuh semuanya, akhirnya dibunuh. Kalau Lakes mode sit buat apa guys? Tolong kasih tahu ke kanan sana. Lakes mode sit buat apa? Tolong jelasin ke sana. Ini kenapa Lakes juga mode sit? Tolong ya. Kemudian yang sebelah kiri atas itu adalah pertarungan perdana. Enggak pertarungan perdana, pertarungan ulang antara bapak kita Mulaflaga dengan Legesete. Gila, itu pertarungannya udah ya baik banget. Kemudian yang ada di kiri bawah itu adalah Pak Mulaflaga dengan kondisi strike-nya yang udah, kondisinya udah parah banget. Jadi emang nggak bisa bertarung lagi, harus perbaikan dulu, tapi harus melindungi Archangel dari serangan, dari tembakan lasernya siapa ya ini? Loh kok sana lupa, nanti sana cek dulu. Ini dari tembakan lasernya dari mana gitu aku lupa, dan akhirnya dari mana ya? Atau dari itu, dari dari itu, dari mbaknya ini yang ada di kiri bawah ya, Archangel yang dari bumi ya. Dan bapak kita Mulaflaga mengorbankan diri untuk jadi perisai ya di sini. Ya ampun, hancur. Dan aku nggak tahu mati apa enggak, tapi yang jelas beneran hancur semuanya, bahkan sampai ya pada shock semua, ada yang nangis juga. Jadi emang apakah Pak Mulaflaga masih hidup? Masalahnya di trailernya Gundam Freedom kenapa ada Pak Mulaflaga ya? Ini tuh beneran kah mati? Tolong jelasin ke sana. Oke, yang kanan bawah itu yang paling tragis. Jadi emang kondisi di mana Archangel yang dari bumi udah kacau balau karena si bapak rambut kuning ini. Jadi memilih untuk mengorbankan diri. Semua awak kapal disuruh keluar dari kapal itu, mengungsi istilahnya, skoci gitu, keluar dari kapal itu lah istilahnya gitu, semua awak kapal termasuk Flay. Dan di sini kaptennya mengorbankan diri. Ya habis dikirim laser kayak gitu membuat marah ya. Jadi dikirim laser balik sama Archangel menuju ke tempatnya si Mbak ini kanan bawah ini, dan buam, kelar. Mati deh mereka, mengorbankan diri lebih tepatnya. Dan aku kaget banget di situ. Oke, 48 last episode paling gila sendiri. Kiri atas. Oke, kita ke kiri atas. Jadi di kiri atas adalah para kru yang ada di dalam skoci dari ini tadi Archangel dari bumi, emang disuruh ngungsi. Dan Flay menyarankan untuk kita harus segera menuju ke Archangelnya, tempatnya Kira kayak gitu, biar kita aman gitu. Kita nggak ada tempat lain di sini karena ini adalah medan pertempuran. Kita nggak bisa kembali ke bumi, jaraknya jauh banget, woi. Terus ya itu, kita harus kembali ke Archangel, tempatnya Kira kayak gitu. Tapi ya agak susah juga sih perjalanannya, itu aja. Kemudian di kanan atas ya pertarungan perdana antara Kira dengan Legesete. Pertarungan yang gila sih aku lihat. Beneran ini di sini Legesete mengeluarkan semua unek-uneknya, mengeluarkan semua ideologinya yang membuat Kira bahkan menganggap
kau itu gila, kau itu hanya memutarbalikkan logika kayak gitu. Iya, karena Le Creuset melakukan semua perang ini adalah dendamnya dia sendiri, istilahnya kayak gitu. Ngapain gue diciptain? Kayaknya sebenarnya itu udah dijelasin juga di episode 43 sih ya. Kayak bilang, ngapain gue itu diciptain yang akhirnya aku adalah jadi klon atau ya bisa dibilang manusia yang sangat gagal, yang nggak bisa menjadi seutuhnya manusia, bahkan bukan akomodator juga kayak gitu. Gara-gara bapaknya Mula Flaga kayak gitu, cuman gara-gara bapaknya Mula Flaga doang. Tapi akhirnya malah bikin medan pertempuran segila ini, menggila ini orang gitu. Jadi sampai kita bilang kau itu cuman bisanya memutar balikan logika kayak gitu. Terus ya kiri bawah di mana Isaac sama Diarka berjuang bareng ya di sini ya, udah nggak saling lawan di sini guys. Udah lihat kondisi perang yang mulai nggak masuk akal soalnya. Kemudian di kanan bawah, aduh ngeri sih. Jadi di mana Kira sama Le Creuset itu saling bertarung, saling berargu argumen masalah logika, ideologi, ego dan sebagainya. Tiba-tiba di sini Kira ngelihat ada kapal skoci kecil yang di jendelanya kelihatan, loh itu Flay ya gitu. Jadi sempat Kira udah mencoba mengecoh Le Creuset, terus Kira mencoba meraih kapal skoci yang dikendarai Flay tadi. Sempat kena serangan laser dari Providence, tapi Kira bisa memberikan perlindungan pakai tamengnya. Tapi ternyata ya itu Providence itu kayak mobile armornya Mula Flaga yang pertama yang di episode awal-awal, jadi bisa terbang-terbang sendiri kayak drone gitu. Kira nggak tahu, mungkin Kira bisa dibilang nggak fokus karena lihat Flay ada di skoci itu. Jadi tiba-tiba ada drone-nya Providence dari kejauhan, dari tepat atasnya skoci itu, yang langsung menembak sebuah laser tepat ke skoci itu. Padahal Kira udah sedekat itu. Dan akhirnya meledaklah skoci itu dan semua kru termasuk Flay udah gak ada di dunia ini guys. Termasuk Kira stres akhirnya Kira. Flay! Nanti Flay! Tapi di sini jujur sih, Sana pengen tahu pendapat kalian semua. Flay mati kalian puas gak? Setelah akhirnya dipisah dari Kira selama beberapa episode banyak dan Kira udah mendapatkan cinta baru dari Lacus kayak gitu. Tapi setelah Kira mengetahui bahwa Flay ternyata masih baik-baik aja dan bahkan jadi tawanan dan akhirnya mati seperti ini, ya memang Kira merasa sakit hati karena harusnya Kira yang melindungi Flay kayak gitu, karena Flay udah nggak punya tempat berlindung lagi kecuali Kira. Iya. Tapi akhirnya malah mati. Tapi di sini kata-katanya Flay kayak positif banget ya. Nggak apa-apa Kira. Dan sekarang aku yang lalu atau kemarin itu takut kepadamu karena aku tidak tahu, tapi aku akhirnya mengerti kayak gitu, dan sekarang aku terbebaskan dari penderitaanku kayak gitu. Aku nggak apa-apa Kira, aku akan selalu ada di sampingmu dan untuk melindungimu kayak apa-apaan ini, ngapain Flay bilang kayak gitu. Tapi emang Kira di sini stres sih, emang sakit hati. Pengen ketemu sama Flay lagi. Ya, Kira pengen ketemu sama Flay lagi karena Kira ingin menjelaskan sesuatu. Termasuk juga Flay juga ingin bertemu sama Kira lagi karena pengen menjelasin sesuatu. Titik dimana mereka berpisah di episode berapa itu? Ketika mulai Kira itu bertarung melawan Asren dan akhirnya pertarungan sampai mati lah istilahnya. Dari situ kemudian Flay ya shock karena Kira udah nggak ada, nggak tahu mati apa enggak, tapi dianggap sebagai ya masih hilang istilahnya kayak gitu. Dan akhirnya Flay dipindah tugaskan tapi malah jadi tawanan kayak gitu. Jadi di situ titik berpisahnya mereka, dan mereka ingin saling minta maaf sebenarnya tapi nggak bisa ketemu. Pas mau ketemu mati Flay-nya gitu. Dan gara-gara ini langsung Kira mode berserk, pengen bunuh nih orang, pengen membasmi istilahnya, jangan pakai kata itu, pengen membasmi Le Creuset langsung dengan mode setnya kayak gitu. Tapi di sisi lain karena mengetahui Zaf mungkin akan mengirimkan serangan laser yang ketiganya, yaitu mengarah langsung ke bumi, Asren dan Cagali bersama satu orang lagi
yang pakai Gundam Astray kalau nggak salah ya, dari Orb juga sih. Berangkat menuju ke markasnya Zaf untuk menghentikan serangan laser itu. Ya tempatnya laser itu juga sih sebenarnya. Jadi mereka datang tapi kondisi udah nggak jelas ya, itu dimana ternyata bapaknya Asren yang udah menggebu-gebu, iya bener, tembakin aja lasernya kayak gitu. Kita udah muak sama si Naturals kayak gitu. Tapi ternyata di dalam ruangan itu, markas pusatnya itu, ada orang yang nggak setuju dengan perlakuan bapaknya Asren, yaitu Zala ini, kalau harus membasmi semua manusia. Jadi ada baku tembak di situ, termasuk bapaknya Zala juga kena tembak juga. Bahkan Asren juga mengetahui kalau loh, waduh kok di dalam sini ternyata bapaknya udah kena tembak, terus ada korban satu lagi juga baku tembak di situ. Ketika Asren mencoba mendatangi bapaknya, ternyata bapaknya nggak tobat-tobat guys, beneran. Padahal Asren udah ngomong, tapi bapaknya nggak tobat. Akhirnya bapaknya itu masih ada kesempatan buat memprogram lasernya itu. Kalau markas pusatnya ini terserang, berarti lasernya itu langsung mengirimkan tembakannya menuju ke bumi kayak gitu. Dan itu sedikit susah untuk Asrun, istilahnya sedikit susah untuk Asrun menghentikan sistemnya, karena entahlah dengan cara apa Bapak Zala ini melakukan keputusan seperti itu dan Asrun nggak bisa menghentikan sistemnya. Jadi ya terpaksa Asrun meninggalkan bapaknya di situ. Dan Asrun kembali lagi ke mobile setnya bersama dengan Cagalli dan memutuskan, ya sebelah kanan bawah, memutuskan untuk meledakkan diri. Jadi ya mesinnya harus diledakkan sebelum menembakkan lasernya menuju ke bumi, istilahnya kayak gitu. Jadi ya di sini Cagalli sempat, jangan Asrun, jangan sendirian, istilahnya kau jangan melarikan diri. Memang bapakmu udah nggak ada, ibumu udah nggak ada, tapi tolong kamu juga jangan mengorbankan diri. Cagalli bilang kayak gitu. Jadi emang di sini Asrun udah siap mau meledakkan Gundamnya, karena Gundamnya di sini kan teknologinya nuklir ya guys. Jadi memang bisa meledakkan mesin laser itu dari dalam, istilahnya kayak gitu. Tapi ya itu dia sama Cagalli dia diomelin istilahnya, kamu jangan melakukannya sendiri, kamu jangan mengorbankan dirimu sendiri demi hal yang kita tidak jelas tahunya, istilahnya kamu jangan melarikan diri, istilahnya gitu, masih ada aku gitu. Apakah sukses? Apakah Cagalli sukses membujuk Asrun biar nggak bunuh diri? Dan di saat Asrun sama Cagalli fokus ke situ ceritanya, ternyata Kira sama Le Creuset itu perangnya sampai posisi mereka itu tepat berada di tengah tembakan laser itu, tepat di mesinnya. Jadi tengah mesin itu, jadi kayak gila banget di tengah parabola itu. Nggak selamat kalau kayak gini, tiba-tiba mereka bertarung, baku hantam, tusuk-tusukan sampai rusak juga Freedom. Kemudian si Providence juga sampai ketusuk akhirnya. Le Creuset ya bener, kalau udah ketusuk di tengah itu pasti udah meninggal istilahnya. Belum sempat kira balik, mesin lasernya udah aktif duluan dan itu memancarkan gelombang gamma yang pertama dan membuat senjata mobile suit armornya dari armor atau perangkat itulah pokoknya dari Freedom itu sempat hancur. Tapi juga di satu sisi di posisinya Asren sepertinya berhasil meledakkan mesinnya. Jadi emang pas mau nembak masih gelombang awalan yang ditembakkan, tapi mesinnya udah hancur, jadi nggak jadi nembak, malah jadi ledakan besar yang terjadi di situ. Dan wah, semuanya pada kaget. Isaac kaget. Ya mungkin tahu ya kalau Asrun ke situ ya, dan shock berat. Kemudian yang di Archangel kaget semua karena semua krunya masih ada di sana, termasuk Kira, Cagalli, Asrun. Di tempatnya Cagalli juga shock, apalagi Lacus, bahkan Kira gitu. Jadi wow, kacau balau. Apakah mereka selamat? Ya, mereka selamat guys, dan ceritanya berakhir. Mereka selamat. Jadi Asrun akhirnya
dibujuk Cagalli mau untuk kembali. Jadi memang melakukan peledakan diri untuk si Justice, tapi abis itu mungkin Asrun masuk ke kokpitnya Strike yang ada Cagalli, kemudian langsung buru-buru keluar ya istilahnya kayak gitu. Dan untuk Kira, apakah mobile suit-nya kuat? Iya, ternyata kuat guys. Terhadap ledakan kayak gitu. Tapi juga Kira sempat melayang di udara karena kokpitnya terbuka, efek dari ledakan itu. Tapi akhirnya ya Kira udah bingung, kayaknya ini udah berakhir, udah bahkan Flay udah mati istilahnya, kayak wah ini perang kayak nggak tahu lah selamat apa enggak. Ternyata dihampiri sama Cagalli dan Asrun, dan ya tamat. Selesai cerita kita guys. Kira hidup damai bersama Laxus dan Asrun hidup damai dengan Cagalli. Apakah seperti itu di Gundam Seed Destiny? Sepertinya enggak. Kira masih bisa hidup damai dengan Laxus, tapi sepertinya tidak untuk pasangan kita Asrun sama Cagalli. Ada sesuatu hal yang sedikit membuat Sana sebel di Destiny. Ya karena Sana udah kena beberapa spoiler dari dulu di Gundam Seed Destiny. Dan ini Sana lagi proses maraton, semoga Sana emosian lagi. Ini sumpah sinetron berkedok-kedokan banget. Dramanya kena banget istilahnya kayak gitu. Dan ya, itu tadi, itu semua recap dari episode 44 sampai 48. 45 sampai 48 ya, benar ya. 45 sampai 48. Iya, 45 sampai 48 ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk komen di bawah. Menurut kalian nih, apa aja yang Sana lewatin nih tadi? Poin-poinnya ada yang Sana lewatin kah? Atau mungkin ada bagian yang keliru penyebutan atau sebagainya, tolong koreksi Sana ya. Tolong, ini masih sekali maraton soalnya. Tapi udah epic banget emang, dan kalau ditonton berulang kali pun kayaknya ini nggak membosankan sih menurut Sana. Menarik dramanya. Jadi ya itu aja dari Sana untuk recap Gundam Seed, dan mungkin Sana akan lanjut recap Gundam Seed Destiny. Semoga bulan Januari ini jangan ditutup dulu ya Gundam Info ya. Sana masih mau maraton Seed Destiny ini, tolong, banyak episodenya. Jadi ya, sampai jumpa di video yang lainnya guys. Terima kasih yang udah nonton, udah like, udah subscribe. Bye bye. Sampai jumpa di video recap anime Gundam yang lain. Bye bye. Sana close ya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.